Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkap. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia secara guyon mengatakan kepada mahasiswa bahwa mereka bisa lebih jahat dibandingkan dirinya jika kelak menjadi seorang pejabat. Guyonan itu disampaikan Bahlil di hadapan mahasiswa dalam acara Simposium Demokrasi dan Deklarasi Pemilu Damai di Perpustakaan Nasional Jakarta Sabtu 23 Desember. Saya mau menyampaikan ke kalian, jangan coba-coba bilang bahwa kita-kita oligarki. Tunggu kalian semua, tunggu. Begitu suatu saat kalian jadi pejabat, jadi orang kaya, mungkin kelakuan kalian akan lebih jahat daripada saya, kata Bahlil dikutip dari akun YouTube Pro Dewa pada Ahad 24 Desember 2023. Pengakuan Bahlil sebagai orang jahat, sebagai blunder politik, Bahlil harus muhasabah diri dan memperbaiki tindakan yang dianggap tidak pantas sebagai seorang pejabat. Apakah pernyataan Bahlil mengkonfirmasi buruknya dan busuknya sistem demokrasi? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Pamong Institute, Bung Rocky. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Enggi. Kabar baik, Bung Rocky? Alhamdulillah sehat walafiat, semoga juga Bung Enggi sehat. Alhamdulillah. Baik Bung Rocky, dan lagi-lagi viralnya pernyataan Menteri yang satu ini, Bahlil Lahadalia, mengatakan kepada mahasiswa jangan saat ini berani kritik pemerintah sebagai oligarki. Bahlil mengatakan ketika para mahasiswa ini nanti menjadi pejabat dan orang kaya, idealisme itu bisa luntur seperti yang juga terjadi pada mahasiswa kita di Aceh gitu ya Bung. Bagaimana bahkan bisa melakukan lebih jahat lagi. Pengakuan Bahlil ini sebagai orang jahat apakah sebagai bentuk blunder politik, Bung Wahyudi? Saya kira ini pernyataan yang buruk ya, yang saya kira tidak mencerminkan pernyataan seorang pejabat yang ingin generasi berikutnya jadi lebih baik. Tidak memberikan suasana semangat positif, tapi justru ingin menjadikan lebih buruk. Itu kesan pertama pernyataan. Jadi kalau bagi politisi jahat ini memang blunder. Semestinya seorang pejabat, kalau dia memang karakternya jahat, mestinya dia tidak ingin adik-adiknya atau generasi berikutnya jadi minimal ada perbaikan lah, jangan seperti dia. Saya gambarkan begini Mas Enggi, kalau ada seorang ayah, taruhlah dia kondisi sekarang itu karakternya buruk, mungkin tidak sholat, kemudian jahat, sering mencuri, sering itu, dia jadi perampok. Tentu dia ingin anaknya tidak seperti dia. Apalagi anaknya bisa lebih jahat dari dia. Tentu tidak seperti itu kalau seorang bapak yang baik, seorang pemimpin yang baik. Tentu dia ingin, kalaulah dia sekarang merasakan bahwa ini buruk, maka dia harus ingin generasi berikutnya itu lebih baik dari dia. Minimal jangan seperti dia yang buruk gitu. Nah ini menurut saya ini udah keterlaluan kalau ini menurut saya. Jadi sudahlah, dia pernyataan ini menyatakan bahwa konfirmasi bahwa dirinya mengakui bahwa hari ini buruk. Kemudian dia ingin supaya dia tidak buruk, yang nanti harus lebih buruk lagi dari dia gitu, kira-kira begitu. Ini menurut saya sangat buruk ya kategorinya. Ini seorang penjahat pun biasanya tidak ingin anaknya jadi penjahat atau lebih jahat dari dia. Saya pikir ini harusnya tidak seperti itu seorang pejabat itu. Baik, Bung Wahyudi, dan tadi juga apakah memang pantas Bahlil ini muhasabah diri dan memperbaiki sikap maupun tindakan yang tidak pantas sebagai seorang pejabat? Ya kalau muhasabah wajib lah. Kalaulah kita tidak seperti Bahlil misalnya, itu tentu kita tidak boleh membiarkan waktu berlalu tanpa dihisab dalam perhitungan. Umar bin Khattab itu mengingatkan kepada kita, Khalifah kedua ya. Umar bin Khattab itu mengingatkan kepada kita, disuruh kita memuhasabah diri, menghitung dirinya sendiri sebelum nanti di hari perhitungan kita dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kalau di dunia ini kita harusnya selalu mengukur kita ini sudah baik atau belum. Kalau belum baik kita berusaha untuk baik. Kalau kita kondisi tidak baik, minimal kita jangan membuat orang jadi lebih buruk dari kita.
atau mengajak orang jadi buruk seperti kita. Minimal setidaknya membuat orang itu lebih baik dari kita. Nah, itu kesannya positif, apa auranya positif. Ingin ada generasi berikut jadi lebih baik dari kita, jadi tidak lebih buruk dari kita. Nah, ini menurut saya ini pernyataan Bahlil ini mengkonfirmasi pemikiran dia memang ada bermasalah. Selain pemikiran ada ucapan juga bermasalah, ya, karena ucapannya begitu konfrontatif ya, mengagitasi bahkan memprovokasi mahasiswa. Mungkin sedikit memprovokasi dan juga meledek bahwa kalian belum bisa sejahat saya loh, gitu. Kira-kira ada bahasa begitu itu. Jadi ada dari segi pemikiran dia bermasalah, dari ucapan juga bermasalah, gitu. Dari konseptual berpikirnya bermasalah. Kenapa? Karena orang yang buruk mestinya tidak ingin orang berikutnya jadi buruk. Kalau orang sehari ini udah pada jahat, kita berharap generasi berikut jangan jahat dan jadilah generasi yang baik-baik. Dari segi pemikiran dan ucapan bermasalah. Kemudian dari tindakan, itu sudah nampak bermasalah ketika dia memang mengakui bahwa selama ini dia melakukan tindakan yang tidak seperti dulu sebagai seorang aktivis yang idealis, baik. Sekarang jadi pendukung oligarki, misalnya begitu. Misalnya kita melihat bagaimana dia membuat pernyataan-pernyataan ketika ada rencana penggusuran di Pulau Rempang dan seterusnya, kan dia ada di sana. Mestinya sebagai aktivis dia membela dong, membela rakyat. Gitu. Nah itu menurut saya ini dari segi pemikiran, ucapan dan tindakan masalah. Kemudian yang lebih bermasalah lagi dia memprovokasi gitu, bukannya mencegah, tapi memprovokasi supaya kalian itu bisa jadi lebih jahat dari saya gitu, atau bahkan meledek kalian belum bisa seperti saya seperti ini, nanti kalian akan bisa lebih jahat lagi dari saya kalau kalian menjadi pejabat misalnya. Ini memprovokasi, bukan mengantisipasi atau bukan menasihati. Mestinya harus menasihati. Kalian kalau mau jadi pejabat harus jangan mencontoh saya yang sudah seperti ini. Misalnya begitu ya kalimat positifnya itu. Sehingga ada warning dan kalian mestinya harus bisa merubah kondisi seperti hari ini misalnya. Ini harusnya pernyataan-pernyataan positif bagi seorang pejabat untuk generasi berikutnya. Saya pikir ini yang harusnya diucapkan seorang pejabat yang berhadapan dengan generasi penerus yang masih ada harapan idealisme itu bisa tumbuh. Yang kelima, mestinya dia tidak memprovokasi itu dan dia harusnya justru memberikan nasihat, memberikan motivasi yang positif, bukan yang negatif. Kalau dia belum bisa bertahan menjadi aktivis yang baik, konsisten sampai menjadi pejabat, minimal generasi berikut itu dia aktivis, dia idealis, sampai jadi pejabat harusnya tetap idealis. Nah, gitu kira-kira. Saya pikir gitu, Bung Anggi. Ya. Baik, jadi yang dilontarkan Bahlil ini bukan aura positif ya, tapi aur-auran gitu ya, Bung Rocky. Betul, betul, betul. Dan tadi menarik terkait oligarki dan masyarakat maupun oposisi pemerintah pun menuduh adanya kinerja pemerintah itu dan oligarki di baliknya. Dan apakah fakta oligarki yang menjengkeram kekuasaan ini diantaranya dapat dilihat dari pernyataan Bahlil tadi, Bung Rocky? Ya, ini kan dari pernyataan itu menunjukkan bahwa eh, sebahlilnya Bahlil ketika jadi aktivis, itu tidak bisa mempertahankan seperti Bahlil ketika jadi aktivis. Ketika jadi aktivis itu dia mengatakan bisa idealis, nanti ketika jadi pejabat dia sudah seperti oligarki gitu. Bahkan mungkin membela oligarki, gaya hidupnya berubah, kemudian sikapnya berubah. Nah, ini menunjukkan apa? Ada pengaruh oligarki yang kuat. Bahkan bisa mengubah seorang yang idealis menjadi orang yang pragmatis gitu. Yang dulu sangat kritis terhadap oligarki, jadi sekarang bisa jadi uh, sangat manis dengan oligarki gitu. Kira-kira begitu. Bahkan rela membela-bela oligarki dan rela berhadapan dengan rakyat. Saya pikir di situ letak poinnya gitu. Poinnya jadi di situ. Nah, jadi kalau kita lihat di situ posisinya, pernyataan itu memberikan kesan bahwa hari ini aktivis-aktivis yang dulu idealis sudah berubah jadi manis kepada oligarki. Dulu mereka mengkritisi oligarki, hari ini mereka manis jadi kepada oligarki. Bahkan mungkin sebagian sudah jadi oligarki, sudah jadi pejabat, sudah jadi kaya gitu. Bahkan sudah isu ikut-ikutan memprovokasi mahasiswa, sudah tidak usah idealis lah gitu kira-kira. Saya pikir itu posisi yang ingin diucapkan. Hal itu mengkonfirmasi ya, mengkonfirmasi misalnya ketika ada kasus kebijakan mau menggusur masyarakat Rempang, itu nampak ya. Dulu aktivis, dia sekarang pro kepada oligarki misalnya gitu.
Kemudian banyak kebijakan-kebijakan yang pro oligarki, misalnya kita lihat lahir bukan pro rakyat tetapi pro oligarki, misalnya lahir Undang-Undang Cipta Kerja. Ini banyak aktivis yang tidak lagi kritis, bahkan yang dulu aktivis sekarang jadi mendukung atau pro kepada undang-undang tersebut. Ada Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, dan seterusnya. Nah ini menurut saya eh, para oligarki itu sudah bisa mengendalikan aktivis, termasuk mengubah para aktivis menjadi para pejabat yang kemudian bisa berubah orientasi menjadi dulu kritis kepada oligarki, sekarang manis kepada para oligarki. Dan setelah menjadi pejabat, dia juga bisa mengubah sistemnya. Sistem yang dulu sulit untuk hidup dan berkembangnya kaum oligarki, sistem itu dirubah menjadi sistem demokrasi yang lebih pro kepada oligarki dan juga pro kepada para politisi yang pro oligarki, yang manis-manis kepada oligarki, termasuk kepada para aktivis yang pro oligarki. Sehingga perubahan dari para aktivis menjadi pejabat itu kemudian berubah juga sistemnya menjadi pro oligarki, saya kira satu paket. Jadi kekuatan oligarki ekonomi maupun oligarki politik itu sudah bisa mengubah para aktivis yang dulu kritis berubah menjadi manis kepada oligarki, kemudian duduk menjadi pejabat dan menjadi pejabat pun pejabat yang manis kepada oligarki, bahkan pro kepada oligarki. Dan dengan kekuasaan dan pejabatan itu dia bisa mengubah sistem dan undang-undang yang ada atau aturan yang ada, yang dulunya mungkin mengantisipasi oligarki sekarang menjadi pro kepada oligarki, dan bahkan mungkin lebih berpihak kepada oligarki daripada berpihak kepada rakyat maupun para aktivis. Ini yang terjadi hari ini, Bung Enggi. Baik, dan juga terkait lagi-lagi yang pro oligarki. Mengapa negara selalu kalah dari oligarki, dan apakah pernyataan Bahlil mengkonfirmasi busuknya sistem demokrasi ini, Bung Wahyudi? Saya pikir bukan kalah ya. Kalau kalah itu kan masih ada pertarungan atau pertentangan. Saya pikir negara sudah ditunggangi, kalau menurut saya. Kalau kalah itu kan negara masih bentrok sama oligarki ini, kira-kira. Bahkan mungkin bisa terjadi clash antara kepentingan oligarki dan kepentingan negara. Hari ini tidak terjadi seperti itu lagi. Negara sudah dikendalikan atau bahkan menurut saya sudah ditunggangi kaum oligarki, baik dalam membuat kebijakannya, baik dalam menentukan pejabatnya, baik dalam menentukan pelayanan-pelayanan publik. Saya pikir ini nampak sekali dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh negara, termasuk keberpihakan negara daripada antara rakyat daripada oligarki. Jadi negara beberapa akhir-akhir ini membuat kebijakan-kebijakan atas nama negara, atas nama proyek kepentingan negara, atas nama demi bangsa dan negara gitu ya. Tetapi intinya berhadapan dengan rakyatnya, tapi bermesraan dengan kaum oligarki atau kaum kapitalis. Saya pikir justru di situ yang jadi persoalan serius, bahwa bukan negara kalah dari oligarki, tetapi negara sudah ditunggangi oleh oligarki, baik dalam konteks pembuatan kebijakannya, baik dalam pelayanan publiknya, dia pasti lebih pro kepada oligarki, baik dalam pembelaannya. Jadi kalau ada persoalan harus membela siapa, negara harusnya berdiri di tengah, atau bahkan negara harusnya membela seluruh rakyat, kepentingan rakyat. Tetapi di titik-titik tertentu negara sudah tidak peduli dengan rakyat, bahkan digunakan oleh oligarki, ditunggangi oleh oligarki untuk berpihak kepada kepentingan dan menjaga kepentingan para oligarki. Saya pikir ini muncul karena sistem demokrasi yang begitu mahal, di mana di sistem demokrasi itu bisa membuat kaum oligarki itu hidup, bukan sekedar hidup, dia tumbuh, tidak sekedar tumbuh tapi dia berkembang, dan bahkan dan berkembang biak di dalam sistem demokrasi itu. Kemudian dia bisa menempatkan orang-orang menjadi pejabatnya, kemudian dari pejabat itulah dia membuat kebijakan-kebijakan yang bisa berpihak kepada kepentingan-kepentingan oligarki. Walhasil dengan sistem demokrasi yang begitu mahal, oligarki itu makin tumbuh, berkembang, subur, bahkan berkembang biak di negara dengan sistem demokrasi liberal, dan semua itu akhirnya mengokohkan cengkeraman mereka kepada negara, bahkan menunggangi negara untuk bisa membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan kaum oligarki. Di situ letak krusialnya, Mas Enggi. Baik, dan terkait tadi tunggang menunggangi oligarki, menunggangi pemerintahan yang ada saat ini gitu ya, Bung. Dalam kasus Indonesia, mungkinkah oligarki yang menghantui itu dapat dilenyapkan, dan bagaimana caranya, Bung Wahyudi? Saya pikir butuh perjuangan yang keras untuk bisa meminggirkan oligarki dari penguasaan kepada negara. Ini bisa dilakukan kalau ada kesadaran masyarakat yang begitu tinggi
bahwa negara sekarang hari ini sudah dikuasai oleh oligarki, bahkan ditunggangi oleh oligarki untuk kepentingan mereka. Bahkan negara sudah bisa dikendalikan oleh mereka dan tidak pro lagi kepada rakyat. Yang bisa menghentikan itu dan menghentikan itu adalah para rakyat. Oleh karenanya melakukan edukasi kepada rakyat supaya rakyat punya pemahaman yang makin baik terhadap hak-hak mereka, terhadap fakta-fakta hari ini bahwa kerusakan negeri ini karena kita menggunakan sistem demokrasi liberal, dan demokrasi liberal tempat tumbuh berkembangnya kaum oligarki, dan mereka bisa hidup tumbuh berkembang di situ karena menggunakan sistem demokrasi yang liberal itu, maka harus ada alternatif-alternatif kesadaran baru bagi masyarakat untuk menyodorkan perubahan-perubahan baru terhadap sistem kehidupan kita, sistem hukum kita, sistem politik kita, sistem ekonomi kita. Harus ada alternatif-alternatif. Kalau tidak ada itu, maka oligarki itu bukan hanya tetap menguasai, bukan hanya tetap mengendalikan negara, tapi mereka semakin kuat mencengkeram negeri ini, semakin kokoh mereka menunggangi negeri ini, dan semakin kuat juga mereka menggunakan negeri ini untuk kepentingan-kepentingan mereka. Oleh karenanya, rakyat harus punya kesadaran baru. Dan kesadaran baru itu harus dilakukan secara baik, dengan cara yang baik, tidak terpancing dengan kekerasan, tidak terpancing dengan tindakan-tindakan radikal. Saya pikir ini harus dilakukan merubah pemahaman. Namanya merubah pemahaman itu bukan dengan kekerasan, tapi dengan argumentasi. Saya pikir kalau bisa membuat argumentasi publik jadi meningkat, mereka jadi lebih rasional, jadi lebih cerdas dari sebelumnya, saya pikir ini akan ada kesadaran baru, dan kesadaran baru itu bisa masif secara bersama-sama untuk meninggalkan sistem dan juga para oligarki, termasuk sistem yang membesarkan oligarki maupun yang membuat oligarki bisa hidup, tumbuh, dan berkembang, dan kemudian menggantinya secara masif sistem budaya dan ekonomi politik dengan sistem baru yang tentu tidak pro kepada oligarki. Itulah bagi kita sebagai Muslim tentu melihat ini, hari ini kerusakan negeri ini, kerusakan bangsa ini, dicengkeramnya negara oleh kaum oligarki, bukan karena diterapkan oleh sistem Islam, tetapi karena diterapkan sistem demokrasi sosial, kapitalisme, dan juga karena kehidupan sekulerisme. Justru dalam hari ini Islam selalu dipinggirkan. Oleh karena kita coba untuk menawarkan Islam itu ke tengah kembali, bahwa harus ada kesadaran baru dari masyarakat. Hari ini kita, negeri ini susah, masyarakat susah, itu bukan karena gara-gara menerapkan hukum-hukum Islam atau syariat Islam, tetapi karena kita menerapkan sistem sekulerisme, baik demokrasi kapitalis secara politiknya maupun ekonomi kapitalis secara liberalnya di dalam sistem ekonomi, maupun liberalisasi di bidang sosial budaya dan seterusnya. Oleh karena sebagai seorang Muslim, kita menawarkan solusi itu dengan sistem Islam, kita tawarkan sistem ekonomi Islam dan seterusnya. Bagi orang kapitalis, wajar mereka mempertahankan itu karena mereka menikmati, dan wajar juga bagi seorang kapitalis dia menawarkan solusi negeri ini dengan sistem kapitalis dengan perbaikannya. Atau sebagai seorang sosialis komunis, dia akan menawarkan kita perbaiki negeri ini dengan cara sistem sosialis komunis. Tetapi bagi seorang Muslim, wajarnya juga dia akan menawarkan perbaikan negeri ini dengan sistem Islam. Nah, akan wajar demikian. Justru yang tidak wajar kalau ada seorang Muslim tetapi menawarkan sistem kapitalis sebagai solusi, atau seorang Muslim menawarkan sistem sosialis komunis sebagai solusi. Saya pikir itu aneh. Kalau yang menawarkan demikian, ada keanehan atau keajaiban tersendiri. Oleh karena wajarnya sebagai seorang kapitalis menawarkan sistem kapitalis, seorang komunis sosialis dia akan menawarkan sistemnya komunis sosialis, sebagai seorang Muslim dia akan menawarkan solusi dengan cara Islam. Saya pikir ini yang butuh disadarkan di tengah-tengah publik kita, untuk menghentikan sistem yang begitu kuat mendukung kaum oligarki, bahkan membuat oligarki itu tumbuh, hidup, dan berkembang di negeri ini. Kemudian mereka menggunakan negara untuk menguasai berbagai sumber kekayaan alam dan aset-aset kita, termasuk membuat rakyat ini semakin miskin, bahkan ada yang mati karena kelaparan. Dan ini harus dihentikan, harus ada perubahan ke arah yang lebih baik. Dan sebagai Muslim, mari kita tawarkan Islam sebagai solusinya, dan tidak usah fobi dengan Islam, tidak usah khawatir, karena kita bisa berdiskusi dan berdialog tentang kebaikan-kebaikannya, mana yang bisa kita pakai dan kita perbaiki negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Bung Rocky untuk kesempatannya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Bung Rocky senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas. Amin.
Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan akhirat nanti. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.